Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masya Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di surau Nurul Jihad. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kaji kita kini masuk ayat 182. 60 82 72 Nyo kalau 8 tak beliak ke bawah, kalau 7 kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Sadaqallahu azim. Kok masih ada waktu kita tambah saya leh. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 172. Kalau ayat 171 kan bicara soal larangan hulu. Hulu kok berlebih-lebihan atau melampaui batas atau melewati ketentuan. Jako mengeci awak jan balabihan kecewa. Dan harus dikecian itu adalah kebenaran, termasuk tentang Allah. Jangan lo bala-balabihan ikut klaim atau apa nama panggilan kepada ahli kitab. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah, bukan anaknya Allah. Jadi kan ditegaskan di ayat sebelumnya karena ahli kitab, kelompok Nasrani atau orang yang mempelajari Injil, mereka justru menyebutkan Isa Al-Masih itu adalah putranya Allah atau inkarnasi atau perwujudan Tuhan berupa makhluk yang ada di muka bumi. Nah, kan begitu. Itu namanya itu melampaui batas, keterlaluan, melewati ketentuan. Jadi berlebih-lebihan memandangnya Isa Al-Masih. Terlalu. Jadi di dalam ayat 172 Allah berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah. Sekali-kali Nabi Isa itu tidak pernah enggan. Nabi Isa itu nyo nak do takabua, nak do nyo sombong, nak do nyongek. Sementara kamu mendakwahkan atau memberikan keterangan bahwa Isa itu adalah Tuhan.
Sementara Isa itu sendiri inyo mengakui bahwa ayyakuna abdalillah, bahwa dia adalah hambanya Allah. Sementara pengikutnya menyebutkan beliau adalah anak dari Tuhan kecil. Atau ada orang yang menyebut istilahnya perwujudan Tuhan yang ada di bumi. Jadi kalau bertanya Tuhan, mana Tuhan? Konyo Tuhan. Aku bantuan Isa. Maka Isa konyo sembah. Maka terjadilah perdebatan-perdebatan terkait tentang Isa. Maka di dalam ayat sebelumnya itu kan dikatakan wala taqulu thalathatun. Jangan kamu berkata tentang Tuhan itu tiga atau trinitas. Jadi ada Allah, ada Isa dan ada ibunya. Intahu khairan lakum. Berhentilah untuk menyatakan itu. Karena itu keliru, karena itu salah, maka jangan itu dilakukan. Justru meninggalkan itu adalah lebih baik bagimu. Maka di ayat 172 kok disebutkan Nabi Isa itu sendiri dia merasa adalah sebagai utusan Allah. Dia mengakui dan dia menyadari dan dia menjelaskan bahwa dia adalah hambanya Allah. Sementara kamu pengikutnya, umatnya menyatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Konyo nang kekeliruan itu tadi. Jadi makanya dalam beragama tidak boleh berlebih-lebihan memahami terkait dengan statusnya Nabi Isa itu. Kalau bagi umat Muslim, Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Sementara bagi ahli kitab atau Nasrani yang pelajari kitab Injil itu justru menyebutkan bahwa Nabi Isa itu putranya Allah. Konya kan kekeliruannya. Jadi jaleh alasannya jelas, argumennya jelas, kemudian ayatnya jelas. Kalau seandainya ketika ditanya kan terjadi perdebatan-perdebatan itu, mangko sampai mereka menyebutkan Isa Al-Masih itu sebagai putranya Allah atau disebutnya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Ada beberapa alasan yang selalu mereka jawab. Sebenarnya alasan itu sendiri bisa dibantah, terbantahkan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Apa contohnya? Dia menyebut Nabi Isa itu adalah istimewa. Indikator keistimewaannya itu apa? Nabi Isa itu terlahir tanpa ada bapa, tanpa ada ayah. Di ayat sebelumnya kita lah membacanya tuh. Kan disebut Nabi Isa Al-Masih itu, beliau itu adalah kalimat yang Allah sampaikan kepada kalimat kun. Kan kalimat kun. Kemudian ditiupkan roh. Mulai di kepala bulu-bulu sampai lo ke farjinya Maryam itu langsung kemudian hamil. Dia menyebutkan kalau itu kan ada dalam Al-Quran. Sementara mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu istimewa karena terlahir tanpa ada bapa, lahir dari ibu yang mulia, ibu yang suci, terjaga kehormatannya. Kalau seandainya rujukannya itu dasarnya adalah terlahir tanpa bapa, kira-kira sana lebih istimewa dari itu. Justru yang lebih istimewa adalah Nabi Adam. Nabi Adam terlahir tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Kalau bicara soal perwujudan, mereka menyebutkan itulah perwujudan Tuhan. Itu buktinya Tuhan itu ada. Ada di dalam sosok Isa Al-Masih katanya. Jadi nosabilah teori inkarnasi itu. Jadi kalau awak bertanya Tuhan, itu nampak perwujudan nyatanya itu adalah Isa karena istimewa. Lalu ditanya lain, kalau itu keistimewaan berarti lebih istimewa Nabi Adam. Kenapa Adam tidak disebut sebagai Tuhan? Kenapa Adam juga tidak menyatakan dirinya Tuhan? Nusabilah jelek, alasannya jelek. Ternyata Nabi Isa kok punya keistimewaan lain. Nabi Isa kok bisa mai dia orang mati.
mencegah orang sakit debiras, menyembuhkan orang sakit berat. Kalau soal menghidup-hidupkan itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kan tasabuh justru Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang lebih punya keistimewaan. Kalau Nabi Isa hanya menghidupkan orang nalah mati, tonggoknya itu mati, itu diberikan mukjizat bisa menghidupkan, misalnya mengecek. Kalau Nabi Ibrahim ada tertulis dalam Al-Quran, ini justru mencalian bertanya minta kepada Allah baca cara menghidupkan nalah mati. Disebutlah ada melalui praktek teori buruang, di kumpulan buruang, di bantai-bantai buruang ko di serak-seraan aceh pahwe cek pahwe cek silah buruang lo. Nyonya cancang buruang ko tadi takah orang memasak. Dibagi-bagi onggo tu cek di bukit A, di bukit B, di bukit C, di beberapa bukit di serak-seraan tu. Beberapa buruang dengan jenis buruang yang berbeda, kemudian dicancang-cancang, dibagi-bagi, di seraan, lalu kemudian dihidupkan, dipanggilnya, berkumpul sekali barang nama serak tu. Hidup balik. Kalau begitu berarti kan Nabi Ibrahim kan kalau itu logika nanya pakai. Lalu kemudian kalau nyu bicara soal keistimewaan justru lebih istimewa Nabi Ibrahim barang berserak-serak di kumpulan kemudian itu. Justru Nabi Sulaiman kan dulu keistimewaannya mengecek jo jin guys. Mengecek jo samui guys. Kan banyak keistimewaan. Tetapi itulah mereka dalam memahaminya berlebih-lebihan. Sehingga kalau sesuatu yang di karajuan berlebih-lebihan dipahami secara berlebih-lebihan, maka di dalam ayat 171 surah An-Nisa itu menjadi dasar tentang ekstremis atau kelompok yang berlebihan di dalam memahami agama mereka. Di dalam surah An-Nisa ayat 171 disebut dengan wulu. Nah, di dalam 172 kok dijalehan Nabi Isa itu sendiri dia menyebutkan, menyampaikan dan kemudian menegaskan dan mengakui dan tidak enggan menyatakan bahwa saya adalah hambanya Allah. Saya ini adalah utusannya Allah. Bukan Tuhan, tapi adalah makhluk yang diciptakan Allah sama seperti kalian, tapi diberikan mukjizat, diberikan kelebihan-kelebihan, keistimewaan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Kadang-kadang keistimewaan waktu membuat orang kemudian bahasa salahan loh. Karena di beberapa tampil dulu sempat viral, ada anak kene ala tuh batu di penganya tuh lah. Kalau orang kalau nang viral-viral kok kan capek sekali tu laba-labihan kasadoi. Samolo jo cerita kapan Nabi Nuh tersalanca orang tua nan lumpuh itu dalam kotoran BAB di kapal tu. Langsung dia simpulkan sekali dukukui habis sekali kotorannya tu. Kan tak itulah. Begitu juga dalam praktek-praktek kehidupan maka awak ndak boleh hulu, ndak boleh berlebih-lebihan. Apa soal beribadah ndak boleh berlebihan? Istilahnya berlebihannya itu ghirahnya boleh, tetapi dalam prakteknya jangan sampai berlebihan lo sama subuh kejadian sampai kan dekat tua kan berlebih-lebihan melampaui batas namanya melewati had ketentuannya. Jadi ada ketentuan yang sudah baku itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Tapi soal ghirah, soal semangat boleh. Tapi semangat ghirah harus disertai dengan ilmu. Ini kan banyak praktek ghirahnya oke, semangatnya berlebihan sehingga orang nambah beda jenis itulah salahnya sekali. Itu yang keliru. Seolah-olah lainnya aja batu lah mengklaim kebenaran kayak awak boleh fanatik terhadap diri awak dengan agama awak untuk diri awak sendiri.
Tapi jangan praktek mengganggu orang lain lah. Awak beragama tentu harus yakin awak dengan keyakinan awak. Tetapi keyakinan awak tu jangan kemudian mengusik orang lain, menyalahkan orang lain. Nah, kalau awak memberikan argumentasi, memberikan penjelasan, menyampaikan iko modelnya dewa, oke. Itu boleh awak mendakwahkan itu. Tugas sebagai pendakwah lah. Tapi yang kemudian yang berbeda dalam konteks furu'iyah, dalam konteks khilafiyah, kemudian sibuk dengan itu abidi itu, yaitu nanungulu itu tadi. Ulu. Nah, lalu kemudian walal malaikatul muqarrabun. Kok ada waw ataf. Jadi pertama disebutkan Nabi Isa itu sendiri, dia tidak enggan menyebutkan dirinya sebagai hamba Allah. Dia tidak sombong, dia tidak takabur. Dia berkata, dan rasul gua, dan bisa mencegah. Kok lah haden mahaden atau lah sombong-sombong tuh. Kadang-kadang kan orang ketika diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan, sering terjerumus di situ. Tajatu ada dia kayu laungnya, dia pangke laungnya. Apa leh? Lo dulu kan Nabi Muhammad bana kan ditawar-tawarkan dengan 3 hal ini tuh, supaya Nabi Muhammad kok kan dibunuh kan orang Quraisy kan itu kompromi negoe dengan nanuan itu. Jam berdakwah je le Muhammad dan lagi pitiha. Jam berdakwah le Muhammad dan lagi pangkea. Jangan Islamnya sebaran lagi wanita 3 tu je tu, harta wanita tahta tu itu. Itu lo modelnya menegosiasian melarang Nabi Muhammad. Supaya jangan banyak jo menyebarkan Islam dia lah, jangan berdakwah dia lah, konyo tawaran begini dan segala macam. Itu model pendekatan dari orang Quraisy itu cara mempengaruhi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad soal-soal seperti itu karena sudah mendapat mandat dari Allah sebagai Rasul, beliau wajib menyampaikan, tidak terpengaruh dengan iming-iming. Iyo mangkoi saja dulu lah takatu praktele, itulah gratifikasi sogoe kan itu modelnya tu. Indah jo harato, jo tahta dan ale jo wanita, pokoknya tahta aja lah berjujur Walal malaikatul muqarrabun, dan malaikat juga adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau seandainya boleh dikatakan, dan malaikat bana kan lebih pantas loh namanya, kalau seandainya lebih pantas dalam artian daripada Isa keistimewaannya, nama malaikat kemana lo keistimewaannya. Nama malaikat sendiri juga adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sujud kepada Allah. Ndak dulunya enggan, ndak dulunya sombong, ndak dulunya takabur. Jadi baagati itu logika sedangkan malaikat begitu banyak loh keistimewaannya. Kan adanya kelompok tertentu kan menyatakan malaikat-malaikat itu adalah perempuan-perempuannya, disebut juga ada yang menyebutkan anak perempuannya Tuhan. Jadi diidentikan dengan perempuan. Kan ada yang menyatakan begitu, sementara malaikat itu sendiri juga adalah makhluk Allah dan dia adalah hamba Allah dan tidak enggan dengan statusnya itu. Pokoknya kan masalah statusnya enggan dengan status itu. Nah, Nabi Isa dan malaikat nak enggan dengan statusnya itu dulu. Nyo juga adalah hamba Allah. Kalau malaikat sangat dekat dengan Allah. Luar biasa tugas dan fungsinya, banyak keistimewaan-keistimewaannya, banyak kelebihan-kelebihannya. Anak akan membaca keistimewaan dari malaikat. Nah, sementara dia yang sangat dekat di sisi Allah, mereka tidak pula enggan bahwa mereka juga adalah hamba-hambanya Allah. Ini disebutkan sebaik-baik perantara mengingatkan bagi menolak orang yang mendakwahkan sungguhnya malaikat itu adalah Tuhan perempuan atau anak Allah, anak perempuan. Ini adalah bantahan. Ini adalah bantahan bagi yang mengklaim, bagi yang menyerukan bahwa seolah-olah malaikat juga seperti anak perempuannya Allah. Ini bantahannya.
Jadi disebutkan kalau di dalam Al-Quran kan ada penyebutan. Kalau di kalamin tentu membutuhkan beranak pinak loh. Jadi disebutkan oleh orang yang mendakwahkan atau menyerukan seolah-olah malaikat itu disebutkan anak perempuannya Allah. Itu tuh. Itu mongko digambarkan dalam bentuk bentuk kartun-kartun, ya begitulah diidentikan. Kalau burak digambaran seperti ya ilustrasi-ilustrasi itulah dalam pangana manusia menggambarkan. Jadi dalam khayalannya seperti kola kiro-kiro, membayangkan itu seolah-olah diidentikan dengan rupa perempuan. Padahal adonya menggambarkan dalam bentuk baju-baju kayak gitu. Ado dalam bentuk berjubah. Yesus digambarkan sebagai laki-laki kan, rambutnya panjang. Jadi perwakilan Tuhan itu laki-laki gitu. Itu bentuknya berwujud dari laki-laki. Jadi seolah-olah kan yang berkuasa, yang kuat itu kan diidentikan dengan anak laki-laki gitu. Jadi itu namanya pemahaman yang keliru, sehingga dalam menggambarkan wujudnya itu seperti itu. Tentu akan menjadi logika-logika yang beragam. Seolah-olah diidentikan dengan kalau itu setara dengan akal manusia, berarti menyamakan Tuhan dengan makhluk kan? Iya, itulah logika nan keliru. Kalau dibantah, tentu mereka juga membantah menurut kitab mereka. Kan banyak juga perdebatan-perdebatan itu dengan bangunan logika-logika, membahas, menyadarkan logika mereka. Mereka ternyata juga bersandar ke dalam kitab mereka. Ketika dibandingkan, kalau lebih istimewa Nabi Adam. Justru Isa itu punya kemampuan untuk menghidupkan. Nabi Adam tidak bisa menghidupkan anaknya mati dah. Kalau bicara soal kelebihan Nabi Ibrahim bisa menghidupkan lebih luar biasa loh dibandingkan Nabi Isa. Kami tidak mengenal nama Ibrahim. Yang kami kenal itu adalah Abraham. Sementara Abraham itu tidak ada yang seperti Ibrahim yang ada dalam kitab suci umat Islam. Nah ini salahnya tuh. Jadi beda kisah harinya. Ba'a Ibrahim di dalam Al-Quran dan kemudian balo Abraham di dalam kitab suci mereka. Bicara soal Nabi Sulaiman dengan keistimewaan bisa bicara dengan semut, dengan jin dan segala macamnya. Baginya nak do terus antara nak do bisa manusia kau bicara jin, nak do Solomon kau kan Solomon ya. Jadi mereka sudah kalau dalam disebutkan dalam Al-Quran itu kan mereka lah mau berubah. Lah nyobubah jantungku Solomon. Nah, jadi itu disebutkan sebagai bantahan terhadap mereka yang mendakwahkan tentang menyerukan tentang Nabi Isa dan malaikat dianggapnya sebagai Tuhan. Jelas semua mereka itu adalah makhluk Allah. Mereka semua Nabi Isa dan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Siapa yang kemudian enggan dari menyembahnya Allah, tidak namuh menyembah Allah, tidak menyadari diri sebagai hambanya Allah, justrunya menyembah Isa. Isa aku dianggap inkarnasi Tuhan, perwujudan Tuhan, wujud Tuhan. Itu namanya sembah. Menurut mereka dalam kitab suci mereka, seolah-olah Nabi Isa menerima persembahan itu. Disembah Nabi Isa dan dia menerima itu. Nabi Isa menerima itu. Jelas dibantah. Nabi Isa tidak memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi Nabi Isa memposisikan dirinya adalah sebagai hamba Allah. Kan balik-balik nama itu. Batuka-tuka. Jadi memang kalau mencelak dalam praktek kehidupan, apa yang mereka tuliskan dan kembangkan lah berbeda-beda loleh. Tentu ikulah manusia sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan ditegaskan, siapa yang enggan dari menyembah Allah dan kemudian dia takbur, dia sombong, maka Allah akan menghimpun mereka nantinya semuanya secara berjemaah.
Jadi dihimpun kepada Allah Ta'ala. Aku ni orang apa? Orang-orang yang enggan menyembah Allah. Orang yang sombong nak cakap aku cik lo cik lo kelompok. Dikumpulan nanti ditempatkan puluh tampik yang hukumannya yang amat pedih. Itulah orang yang mendakwahkan Nabi Isa sebagai salah satu dari Trinitas yang mereka akui sebagai salah satu tiga. Ada dia tetap percaya Allah, maka ada nama Tuhan Bapa, tu anak, tu induk jadi banak bainduk jadi lah sama maka ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sebanding setara dengan itu. Makanya Allah itu qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qiyamuhu binafsihi, laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatuhu lil hawadisi. Lalu kemudian di ayat 173 fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Maka adapun orang-orang yang beriman, kalau tadi kan orang yang enggan menyembah Allah, enggan memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, lalu kemudian dia sombong dengan kelebihan yang Allah berikan, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada golongan mereka, kepada kelompok mereka, berbangga-bangga dengan itu. Itu dionggo oleh cicit, dionggo kumpulan cicit, maka mereka kemudian akan mendapat hukuman dari Allah. Nah, sementara orang-orang yang beriman, orang yang beriman berarti iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Lalu kemudian wa amilus solihat, dia melakukan amal yang soleh. Dulu kan ada bahas tentang amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Jadi amal yang soleh, semua yang pantas dan patut dan baik, yang sesuai dengan yang disampaikan Allah di dalam etika, di dalam pergaulan, di dalam semua perbuatan. Lalu kemudian ada amal ibadah yang sudah ditentukan ketentuan ibadah. Ibadah seperti ibadah-ibadah yang wajib, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kemudian ada amal jariah, perbuatan-perbuatan yang sangat bermanfaat. Ada wakaf. Kalau ada wakaf bermanfaat untuk kemaslahatan. Kini ada namanya wakaf produktif yang bisa kemudian untuk kemaslahatan. Kalau ada nambah wakaf tanahnya untuk dibuat rumah sakit, lalu kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Jadi wakaf tu ada yang bentuk produktif. Kalau di Makkah tu, di hotel-hotel termasuk hotel Tower Zamzam tu itu adalah wakaf. Hasilnya itulah biaya untuk pengelolaan Masjidil Haram tu. Ada nak di Masjidil Haram tu berjalan celeng-celengan kota infak. Nak do kota infak ada. Di Masjid Nabawi nak do kota infak dah. Tu di mana pembiayaannya sebanyak tu air ko segala macamnya. Yo, pengembangan dari wakaf tu tadi. Jadi wakafnya tu produktif. Banyak orang datang, sekian keuntungannya. Aku dikeluarlah ada biaya operasional, ada namanya fixed cost, ada variable cost, ada biaya tetap, ada biaya variabelnya, bara keuntungannya. Keuntungan itu dikelola, itu dimanfaatkan, itu yang produktif. Nah, kalau dakwah kan identik dengan wakaf yang sifatnya konsumtif. Nah, padahal yang sifatnya statis bisa dikelola, dikembangkan, maka paradigma tentang perwakafan kali. Jadi bisa bermanfaat, mengalir palu. Jadi nenek moyang awak tua walaupun nyolah meninggal tapi bisa memberikan penghidupan bagi orang itu. Itu istilah itu. Bagian tanah, wakafan tanah dibangun di situ kok sekolah, termasuk dalam bentuk bisnis
nyubek mall, nyubek hotel. Kalau dewa kan itu kan apa mau ikut, buntung-buntung mana mau ikut. Karena banyak dia orang wak pengelolaannya untuk inyo je nyo. Kalau kau semuanya diaudit, lalu kemudian pelaporannya jelas, pemanfaatannya jelas, bakal aja orang sini. Lalu kemudian bisa membiayai aktivitas-aktivitas lain. Jadi bisa orang kuliah di situ, bisa orang sekolah, bisa untuk pesantren, bisa untuk pendidikan. Berarti dari yang sifatnya tanah yang terbatas tuh, tapi berkembang menghasilkan, bisa lo membeli tanah yang lain, bisa lo membeli rumah sakit, bisa lo menyekolah. Nah itu kalau yang berkembang. Nah itu paradigma ya. Jadi mereka yang beriman dan beramal soleh, fayuwafihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan balasan untuk mereka, yaitunya pahala dari amal perbuatan mereka. Jadi namanan beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, nanti akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Ado pahalo dari amal itu. Nah do nan sisiyo karajo bayak dan kita karajo di duyaga. Lah. Jadi kau ada nak bawa wakaf produktif, tapi lah buah kan ada wak buat bisu anak kau buat, kayak ada musaji di teh di bawah mall, kemudian ada lo sampai penginapan, maka perlu ada nazir kau tersertifikasi, kemudian punya komitmen, punya integritas profesional. Nah, dia tanah wakaf di nazir lah bentuknya lo nak punya tu harusnya dikembangkan menjadi produktif. Maka orang nan mengelola itu punya ide cerdas lo, ide cemerlang lo. Hanya punya gagasan, mengerti dengan ilmu bisnis. Oh kali kau dibuat segmen pasarnya luar biasa, bisa mendapatkan dividennya, keuntungannya bisa harus barang marginnya dan akan bisa didapatkan. Jadi makanya ada pemikiran yang mewakafkan itu untuk diniatkan untuk dikembangkan oleh nazir yang profesional. Ini kan nazir yang mengelola, tapi kan ada di outsourcing lah, bekau dicari lo orang nan mengerti. Itu mengalir ya pak lo itu. Bara banyak itu awak sama soidi dari penghasilan awak tu kemudian bisa menghidupkan orang hidup, kan itu istilah itu. Awak lah meninggal, tapi bisa lo orang hidup di situ dalam artian berkembang lo nyo, kemudian sukses lo nyo dengan melalui wasilah wakaf yang awak berikan. Lalu wa yaziduhum min fadlihi, setelah diberikan kesempurnaan balasan yang dari perbuatan yang mereka lakukan, kemudian Allah menambahkan dari karunia-Nya. Alai, kalau seandainya awak beriman, you pernah awak buat beriman dan beramal soleh, ku ada jodoh suawak lain, ada pemberi syafaat, Allah yang memberi syafaat. Allah yang memberikan kesempatan syafaat kepada Nabi karena karunia-Nya Allah. Jadi mala aina ra'at, jadi barang yang tiada mata yang memandang. Kalau karunia Allah kau nak nampak ada awak ke. Jadi mata ni tak bisa mencaliak, kemudian talingon dan mandangan, kemudian getaran hati dari manusia. Jadi tak do bisa awak mencaliak itu, nak bisa lo awak menangan, nak bisa lo mengkata dalam hati betapa luar biasa karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya karunia Allah, luasnya karunia Allah yang Allah tambahkan kawak. Tapi lah bahasa sebelumnya kok kadi panggaan amal wak lah kabaraban amal wak nak panggaan. Lalu tentu amal wak ko anu ko lain sempurna ko dibaca bana, diolah bana ba salat awak, ba puasa awak, ba rangkaian ibadah lain sempurna atau tidak. Jadi makanya karunia Allah lah yang kemudian membuat awak diantan kasarugu, maka awak menampilkan cinta dan sayang Allah. Wa ammal ladzina tangkafu wastakbaru, adapun orang-orang yang enggan tadi dari menyembah Allah dan mereka takabur, tidak namuhnya menyembah Allah dah, fayu'adzibuhum azaban alima,
maka Allah akan memberikan mereka azab yang pedih. Itu orang yang enggan tadi, namun menyembah Allah, sombongnya, ongeh. Dan Isa dan malaikat tetap beribadah kepada Allah. Dia adalah hamba Allah. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan sebagai pelindung dan penolong selain Allah. Nado dan akan memberikan perlindungan kawan. Nado yang akan memberikan pertolongan kecuali Allah. Tapi mereka yang enggan, mereka yang takabur, nado dapat perlindungan dari Allah. Abah akan dibaca oleh kalau yo nanya berdosa ya masuk dalam neraka. Banyak dosa kan yo tidak beriman, inyo sombong, enggan beribadah kepada Allah di dalam neraka tampe. Tapi kalau awak dan beriman dan beramal soleh, masih ada yo kurang-kurangnya dan kemudian Allah dan akan menolong awak. Allah yang memberikan perlindungan. Nah, boleh tampe perlindungan menolak segala hukum segala macam itu dipindahnya adalah Ta'ala masuk ke dalam surga Allah. Allah yang memberikan karunia-Nya dengan rahmatnya Allah. Allah kemudian membawa orang beriman dan beramal soleh itu ke dalam surganya. Sementara orang yang enggan dan orang yang takabur itu dapat azab, dado dapat perlindungan dari Allah, dadonyo bisa dak ditolakan dari azabnya, diterima azab itu tadi. Lalu kemudian ada yang akan bisa menjadi penolong. Allah tidak menjadi penolong mereka. Siapa yang akan mencegah dari hukuman tulek kecuali Dia sendiri. Ayo nama buang. Itulah di dalam ayat 172 dengan 173 dalam surah An-Nisa telah jelas dan nyata diterangkan. Kalau bicara soal Nabi Isa dan para malaikat itu, mereka menyadari statusnya tetap sebagai hamba Allah. Manusia lah yang kemudian melebih-lebihkan, kemudian menjadi keliru dan salah. Bisa jadi istilahnya orang menyebut ada salah salah sangko, salah kaprah lah, atau pemikiran yang salah itu. Jadi salah paham kan dia menyebut salah paham atau pahamnya yang salah. Jadi mungkinnya salah pahamnya di dalam memahami ketentuan itu tadi, lalu kemudian ini mempunyai paham yang salah. Itulah dijelaskan pula perbedaannya. Nama nalai beriman, aku nanti balasannya. Nama nan enggan dan takabur dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kira-kira pagi kini ayat 172-73 surah An-Nisa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.